Selamat siang Ibu Ayu dan teman-teman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan materi rekrutmen. Pada tugas rekrutmen kali ini saya akan membawakan materi dengan judul Proses dan Prosedur Rekrutmen di PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Namun sebelum masuk ke dalam materi, perkenalkan nama saya Rika Oktavia dengan NIM 1913240010 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Dalam materi rekrutmen kali ini yang saya bawakan di PT Bank Rakyat Indonesia, ada 5 sub materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama mengenai sejarah singkat Bank Rakyat Indonesia, kemudian yang kedua ada visi dan misi Bank Rakyat Indonesia, kemudian yang ketiga ada nilai utama Bank Rakyat Indonesia, yang keempat adalah sikap dan perilaku insan Bank Rakyat Indonesia. Kemudian yang terakhir ada prosedur rekrutmen karyawan Bank Rakyat Indonesia. Langsung saja kita masuk ke dalam submateri pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sejarah Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia atau BRI merupakan salah satu bank tertua dan terbesar yang dimiliki oleh Indonesia. Bank Rakyat Indonesia telah berdiri sejak tanggal 16 Desember 1895 di Purwokerto yang didirikan langsung oleh Raden Bayi Arya Wirjamadya yang merupakan keturunan asli kota Banyumas. Bank Rakyat Indonesia awalnya dibentuk dengan nama The Purwokerto Hulp and Spaarbank der Inlandshoofden atau Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priayi Purwokerto. Bank Rakyat Indonesia merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi untuk melayani masyarakat Indonesia atau orang-orang pribumi pada masa itu. Setelah Indonesia berhasil merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dari penjajahan Belanda dan juga Jepang, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1946, pasal 1 disebutkan bahwa BRI atau Bank Rakyat Indonesia adalah sebagai bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Pada masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, Bank Rakyat Indonesia sempat berhenti beroperasi selama setahun dan kemudian beroperasi kembali pada tahun 1949 setelah adanya perjanjian Renville antara Indonesia dan juga Belanda. Selain berganti nama, Bank Rakyat Indonesia juga mengalami peleburan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1960 dengan membentuk BKTN atau Bank Koperasi Tani dan juga Nelayan. BKTN kemudian diintegrasi ke Bank Indonesia dan berganti nama menjadi Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani Nelayan atau disingkat sebagai BIUKTN berdasarkan penetapan Presiden nomor 9 tahun 1965. Selain itu, bank-bank lain yang juga merupakan bank peleburan dari Bank Rakyat Indonesia adalah Netherlands Maatschappij atau NHM yang menjadi Bank Eksim dan juga Bank Tani Nelayan. Bank Rakyat Indonesia juga sempat menjadi bank sentral melalui peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 dan kemudian ditetapkan kembali dan menjalankan tugasnya kembali sebagai bank umum pada
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968. Status Bank Rakyat Indonesia atau BRI berubah menjadi perseroan terbatas sejak tanggal 1 Agustus 1995 berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992. Sejak saat itu, kepemilikan Bank Rakyat Indonesia 100% berada di tangan pemerintah Republik Indonesia dan kemudian berubah sejak tahun 2003, di mana 30% saham dari Bank Rakyat Indonesia dijual oleh pemerintah Indonesia sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Kemudian untuk yang kedua adalah visi dan misi Bank Rakyat Indonesia. Visi Bank Rakyat Indonesia adalah menjadi the most valuable bank di Asia Tenggara dan home to the best talent. Kemudian misi Bank Rakyat Indonesia yang pertama adalah memberikan yang terbaik, melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah menyediakan pelayanan yang prima. Memberikan pelayanan yang prima dengan fokus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja, teknologi informasi yang handal, dan jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip operasional. Kemudian yang ketiga ada bekerja dengan optimal dan baik. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan memperhatikan prinsip 22 keuangan berkelanjutan dan praktik yang sangat baik. Kemudian untuk yang ketiga adalah nilai utama Bank Rakyat Indonesia. Yang pertama ada integriti atau integritas, yaitu bagaimana caranya berpikir, berkata, dan berperilaku terpuji. Kemudian yang kedua adalah sikap profesional, yaitu bagaimana caranya berkomitmen bekerja hingga tuntas dan akurat dengan kemampuan terbaik dan penuh tanggung jawab. Kemudian yang ketiga ada trust atau kepercayaan, yaitu bagaimana caranya membangun keyakinan dan saling percaya di antara pemangku kepentingan demi kemajuan perseroan. Kemudian ada yang keempat ada customer centric atau terpusat pada pelanggan, yaitu bagaimana caranya menjadikan pelanggan sebagai mitra utama yang saling menguntungkan untuk tumbuh secara berkesinambungan. Kemudian yang kelima ada innovation atau inovasi, yaitu bagaimana caranya mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menemukan solusi dan gagasan baru untuk menghasilkan produk dan juga kebijakan dalam menjawab tantangan permasalahan. Kemudian untuk yang keempat yaitu ada sikap dan perilaku insan yang ditetapkan di Bank Rakyat Indonesia. Nah, untuk yang pertama adalah jujur, dapat dipercaya, dan taat pada aturan. Kemudian yang kedua adalah selalu menjaga kehormatan dan nama baik pribadi dan juga perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah handal, prudent, disiplin, dan bertanggung jawab. Kemudian yang keempat ada berorientasi ke masa depan. Yang kelima adalah sebagai panutan yang berjiwa besar. Yang keenam adalah tegas dalam menindaklanjuti adanya penyimpangan.
Yang ketujuh adalah memberikan pelayanan yang terbaik dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan. Yang kedelapan ada terampil, ramah, dan senang melayani. Kemudian yang kesembilan adalah memperlakukan pekerja secara terbuka, adil, saling menghargai, ramah, dan juga senang dalam melayani. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan sikap kerjasama dalam menciptakan sinergi untuk kepentingan perusahaan. Kemudian kita sudah masuk ke dalam submateri yang kelima, yaitu mengenai prosedur rekrutmen karyawan di Bank Rakyat Indonesia. Nah, untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan pengertian dari rekrutmen. Rekrutmen menurut Kaswan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi calon pegawai yang memiliki potensi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua adalah rekrutmen menurut Sondang Siagian merupakan suatu proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar yang tepat untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Kemudian yang ketiga adalah rekrutmen menurut Al-Fajar merupakan proses pencarian dan penarikan sekelompok calon karyawan yang memiliki potensi untuk mengisi lowongan pekerjaan. Dari ketiga definisi tentang rekrutmen, dapat disimpulkan bahwa rekrutmen merupakan suatu kegiatan untuk mencari calon tenaga kerja untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dalam organisasi atau suatu perusahaan berdasarkan kualifikasi yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah metode rekrutmen. Berdasarkan pendapat Mondi, metode rekrutmen dibagi menjadi dua, yaitu metode internal dan juga metode eksternal. Di Bank Rakyat Indonesia atau BRI dalam melaksanakan rekrutmen tidak menggunakan metode internal, melainkan dengan metode eksternal. Metode eksternal yang digunakan oleh Bank Rakyat Indonesia atau BRI antara lain dengan menggunakan bantuan internet seperti iklan, promosi, menggunakan koran, atau menggunakan website resmi dari Bank Rakyat Indonesia, yaitu http://rekrutmenbri.go.id, dan juga masih banyak platform-platform lainnya. Bank Rakyat Indonesia atau BRI melakukan metode rekrutmen dengan cara eksternal ini karena perusahaan mencoba untuk memberitahu kepada publik atau masyarakat Indonesia tentang adanya lowongan pekerjaan di Bank Rakyat Indonesia. Dengan adanya promosi atau melalui iklan melalui internet, maka jangkauan untuk masyarakat yang mendaftar akan lebih banyak dan juga luas. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber rekrutmen. Sumber metode rekrutmen yang digunakan adalah sumber metode eksternal. Jika dilihat dari Mondi, sumber metode eksternal ini meliputi sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, perguruan tinggi, dan juga mantan karyawan. Namun sumber metode rekrutmen yang digunakan di Bank Rakyat Indonesia ini sangat bervariasi karena metode rekrutmen di Bank Rakyat Indonesia atau BRI ini sendiri tidak mementingkan adanya pelamar yang fresh graduate serta mantan karyawan, melainkan lebih kepada karyawan atau calon pelamar dengan latar belakang pendidikan minimal sarjana. Kemudian sistem rekrutmen menggunakan media iklan atau media massa ini karena perusahaan sudah memperoleh karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian dalam merekrut karyawan, Bank Rakyat Indonesia atau BRI ini melakukan ketiga kegiatan dalam merekrut karyawannya, yaitu dengan yang pertama kegiatan seleksi, yang kedua ada kegiatan orientasi, kemudian yang terakhir ada kegiatan penempatan.
Untuk lebih jelasnya, maka saya akan menjelaskan satu persatu mengenai kegiatan yang ada di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Untuk yang pertama adalah kegiatan seleksi. Untuk metode seleksi yang digunakan di Bank Rakyat Indonesia ini terbagi menjadi dua, yaitu metode seleksi administrasi dan juga metode seleksi manajemen. Metode seleksi administrasi ini berupa tes teori dan juga praktek sesuai dengan bidang pekerjaannya. Sebagai contohnya, misalnya untuk mengisi jabatan di IT, seorang pelamar harus melalui tes teori dengan mengerjakan soal tertulis dengan teori yang bersangkutan dengan IT. Dan untuk tes prakteknya, seorang pelamar harus dapat mengerjakan satu soal yang berupa praktek dengan menggunakan komputer. Kemudian untuk yang kedua adalah metode seleksi manajemen. Nah, metode seleksi manajemen ini dilalui pelamar setelah pelamar dinyatakan lolos dalam metode seleksi administrasi. Kemudian sebelum masuk ke dalam tes manajemen ini, di dalam tes seleksi administrasi ini juga nantinya pelamar akan diwawancarai oleh HRD. Akan tetapi sebelum berwawancara dengan HRD, pelamar juga akan melakukan wawancara melalui wawancara dengan pihak ketiga. Kemudian yang kedua adalah prosedur seleksi. Bagi pelamar yang ingin melamar pekerjaan dapat melakukan pendaftaran melalui online, yaitu dengan membuka website resmi dari Bank Rakyat Indonesia, yaitu e-recruitment.bri.go.id. Data yang telah masuk ke perusahaan kemudian diperiksa untuk melihat kelengkapan datanya. Dengan melihat latar belakang pelamar, perusahaan dapat lebih mudah dalam menyeleksi pelamar yang memenuhi kualifikasi perusahaan berdasarkan data yang diberikan oleh dari calon pelamar. Berikut ini adalah alur penerimaan karyawan di Bank Rakyat Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pengumuman rekrutmen pegawai. Yang kedua adalah pendaftaran peserta melalui online. Yang ketiga adalah seleksi administrasi. Yang keempat adalah wawancara tahap awal dengan HRD. Yang kelima adalah psikotes. Yang keenam ada wawancara akhir dengan direksi. Dan kemudian yang terakhir atau yang ketujuh adalah dengan medical check up. Untuk lebih jelasnya, maka saya akan menjelaskan satu persatunya, dan ini adalah poin yang ketiga, yaitu mengenai jenis tes seleksi kepada calon karyawan. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Di tahap ini tidak semua berkas lamaran yang masuk ke dalam Bank Rakyat Indonesia akan dipanggil untuk melakukan tes. Namun di tahap ini akan diseleksi terlebih dahulu jika memenuhi kriteria dan bisa masuk ke tahap selanjutnya. Seleksi untuk administrasi ini biasanya meliputi kelengkapan berkas, kriteria akademis, itu seperti IPK, kemudian juga prestasi yang didapatnya. Kemudian seleksi administrasi ini harus juga melampirkan persyaratan seperti surat lamaran kerja, kemudian ada menggunakan CV atau kurikulum vitae, kemudian ada fotokopi KTP yang berlaku, ada juga pas foto 4x6 terbaru dengan warna. Kemudian yang kelima ada fotokopi ijazah terakhir dan juga sudah dilegalisir. Kemudian yang keenam ada fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisir, dan yang ketujuh ada fotokopi sertifikat akreditasi jurusan di kampus yang telah dilegalisir. Kemudian untuk yang kedua adalah wawancara tahap awal. Tahap ini hanya untuk yang lolos dari
seleksi administrasi. Jadi ketika akan melaksanakan tahap yang kedua, yaitu wawancara tahap awal, maka seorang pelamar pekerja harus terlebih dahulu lulus dalam seleksi administrasi. Dengan di dalam wawancara tahap awal ini biasanya akan menanyakan tentang biodata diri atau tentang riwayat pendidikan, pengalaman pekerjaan, dan juga pengalaman organisasi yang telah atau yang pernah seorang pelamar itu lakukan dalam pendidikannya, seperti itu misalnya. Kemudian yang ketiga ada psikotes. Tes psikotes didominasi dengan logika penalaran dan draw test. Di dalam psikotes ini tuh biasanya bukan soal pengetahuan dan kemampuan aritmatika yang ditanyakan. Kemudian kalau misalnya lulus dalam psikotes akan melanjutkan ke tes yang selanjutnya. Nah, di dalam psikotes ini nantinya akan terdiri dari army test yang sejenis perintah, terus kemudian ada juga tes dalam kolom koran. Kemudian yang keempat adalah wawancara akhir. Kalau lolos di tahap ini, pastinya nantinya 80% dipastikan akan lolos. Karena tahap ini merupakan penentuan yang hampir akhir sebelum tes kesehatan yang dilangsungkan akan dilakukan dengan interview oleh HRD dari Bank Rakyat Indonesia. Kemudian yang terakhir dari tesnya yaitu tentang medical check up. Disinilah tahap terakhir untuk penerimaan calon karyawan baru. Kemudian untuk tes kesehatan yang dilakukan ini seperti meliputi tes tidak buta warna, kemudian ada tidak memiliki penyakit kronis yang dapat menghambat pekerjaannya, kemudian ada juga tes yang tidak terlibat dengan narkoba atau pihak yang terlibat dalam seleksi. Kemudian untuk yang kedua adalah kegiatan orientasi. Setelah calon karyawan dinyatakan lolos dari berbagai macam tes yang ada di tes seleksi tadi, kemudian tahap selanjutnya yang harus dilakukan sebagai karyawan baru yaitu dengan mengikuti kegiatan orientasi. Orientasi merupakan proses memperkenalkan karyawan baru kepada organisasi sehingga mereka dapat lebih cepat menjadi kontributor yang efektif. Orientasi yang efektif dapat berperan penting bagi kepuasan kerja, kinerja, dan juga mempertahankan karyawannya. Program orientasi yang paling efektif ini dapat membantu para pendatang baru merasa menjadi bagian dari tim dengan segera memperkenalkan mereka dengan rekan kerjanya atau dengan teman-teman barunya. Di Bank Rakyat Indonesia atau BRI, karyawan baru akan melaksanakan kegiatan orientasi dengan melakukan 2 tahap, yaitu tahap pelatihan dan juga tahap penilaian. Yang pertama adalah tahap pelatihan atau training. Pelatihan tenaga kerja adalah proses pelatihan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang ditunjukkan agar karyawan baru mengerti dan memahami secara detail tentang bagaimana pekerjaan mereka nantinya. Biasanya di Bank Rakyat Indonesia ini menerapkan sistem on the job training, yaitu masa pelatihan yang harus dilalui oleh karyawan baru yang biasanya berlangsung sekitar 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Kemudian untuk yang kedua adalah penilaian kinerja. Manajemen sumber daya manusia memiliki tugas untuk menilai kinerja karyawan dalam suatu periode tertentu. Nah, penilaian kinerja ini bertujuan agar organisasi atau perusahaan dapat mengetahui seberapa baik kinerja dari sumber daya manusia yang mereka miliki. Penilaian kinerja ini
ini juga berpengaruh terhadap besarnya kompensasi dan tunjangan yang akan diberikan kepada tenaga kerja yang bersangkutan. Disinilah karyawan baru yang sedang melakukan pelatihan juga akan dinilai dan juga dilihat kinerjanya selama melaksanakan pelatihan di sana. Sehingga jika dirasanya nanti memenuhi syarat, maka karyawan tersebut akan ditetapkan atau ditempatkan pada divisi selanjutnya yang lebih tetap. Kemudian yang ketiga atau kegiatan yang terakhir yaitu ada kegiatan penempatan. Setelah karyawan dinyatakan lolos dari 2 kegiatan sebelumnya, yaitu kegiatan seleksi dan juga kegiatan orientasi. Namun selama kegiatan orientasi yang dilakukan oleh karyawan yang dilaksanakan kurang lebih selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun, menunjukkan sikap yang baik dan juga mempunyai etos kerja yang tinggi, dan tentunya didukung dengan penilaian dari manajer, dari sumber daya manusia yang kalau dirasa sudah memenuhi syarat, maka selanjutnya karyawan tersebut akan ditempatkan di posisi yang lebih tetap sesuai dengan kebijakan perusahaan atau sesuai dengan divisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sekian presentasi dari saya dalam materi rekrutmen yang saya gunakan, yaitu rekrutmen di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Maaf jika ada salah kata dan juga ucapan dalam melakukan presentasi kali ini. Sekian dari saya, terima kasih.